Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Sore, Apa kabar semuanya? baik. Baik, alhamdulillah. Kita berjumpa lagi ya di kelas eh, digital literasi. Hari ini kita pertemuan ke-8. Ya, pertemuan ke-8. Kebetulan teman kalian hari ini tidak bisa join. Ani Kunaya. Tidak apa-apa, kita lanjut saja kelasnya ya. Teman-teman, sebelum kita belajar, kita baca doa dulu ya. Semoga dapat ilmu yang bermanfaat. Oke, siap berdoa dimulai. Baca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Doa selesai. Oke, semangat belajarnya hari ini. Semangat. Oke, semangat. Kita tepuk semangat dulu ya sebelum mulai belajar. Oke, siap? Tepuk semangat. 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 Oke, teman-teman, hari ini sebelum belajar kita main tebak-tebakan. Apa? Siap? Apaan sih? Tebak-tebakan ya. Siapakah pemain bola timnas Indonesia yang memakai nomor punggung 7? Gak tahu, gak nonton bola. Nggak nonton bola. Oke, namanya Marcelino. Oh, keren bola. Oke, ganti. Yang Apa nama ibu kotanya Malaysia? Kuala Lumpur. Iya, betul. Betul sekali, Rafa. Oke. Satu lagi ya pertanyaannya, tebak-tebakan. Siapakah nama Presiden Indonesia yang sekarang? Prabowo. Prabowo. Betul sekali. Oke. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita mulai belajar dulu. Teman-teman, hari ini tuh pelajaran ke-8, pertemuan ke-8. Mister mau sharing info dulu nih bahwa hari ini itu kalian harusnya ada membuat project. Oke, membuat project. Bentar. Nah, Mister mau sharing dulu ya. Sudah terlihat layar Mister? Sudah. Sudah ya. Nah, teman-teman, kita sudah masuk di pelajaran pertemuan ke-8, membahas tentang ini. Teman-teman harus punya project planning. Project planning di kelas digital literasi. Kita pahami dulu maksudnya apa sih? Project adalah sesuatu yang kita buat sendiri dari kode-kode yang sudah kita pelajari. Contohnya bisa animasi dan game yang kita buat sendiri. Nah, itu adalah project. Paham sampai sini project itu apa? Paham. Oke. Nah, teman-teman nanti harus bisa buat project nih. Project kita nanti itu apa sih yang kita akan buat? Kamu nanti akan membuat apa nih? Banyak animasi menggunakan tools keren. Sini. Nah, contoh, contoh project yang bisa kalian buat itu, kalian buat bikin project stiker. Nah,
Waktu itu kita sudah pernah belajar ya, cara membuat stiker-stiker ya. Stiker-stiker yang pernah kita buat waktu itu. Masih ingat tidak, Rafa? Masih. Ya, project stiker kalian bisa ulangi lagi tuh materi yang waktu itu tentang stiker. Nah, kalian jadikan project. Gimana cara bikin stikernya gitu. Contohnya tuh dilihat di gambar ya. Nah, contohnya kan seperti itu tuh stiker-stiker dikumpulkan. Ada kuda poni, ada ikan hiu, ada ikan, ada mermaid ya kan, ada kucing. Nah, itu dikumpulkan menjadi stiker. Atau yang kedua, contoh yang keduanya, is contoh keduanya adalah, nah, animasi lucu. Animasi lucunya ini ada seperti kupu-kupu bergerak-gerak atau seperti apa tuh sedang berjalan-jalan tuh. Nah, ini namanya gambar GIF ya, gambar yang berulang-ulang. Nah, gambar GIF kita pernah buat ya. Waktu itu menggunakan apa tuh waktu itu yang dijadikan gambar. Nah, kita buat dari beberapa foto terus dijadikan GIF. Nah, seperti itu. Itu bisa dibuat kayak kayak gitu juga ya. Atau bisa buat poster. Poster tentang ajakan ataupun himbauan. Contoh, contoh posternya misalkan stop bullying. Nah, kalian bisa buat nih, ya kan? Kalian cari gambarnya di Google, terus bikin tulisan. Bikin tulisan ajakan ataupun himbauan stop bullying. Seperti itu contohnya. Kira-kira sampai sini paham tidak? Ya. Paham. Nah, mari, apa, tahukah kamu, kita masih bisa buat lebih banyak proyek animasi lagi sesuai dengan imajinasi kamu loh. Jadi nanti sampaikan ide kamu ya. Oke, sampai sini. Coba, siapa yang mau sampaikan idenya? Rafa atau Azam nih? Kira-kira mau bikin idenya apa nih proyeknya? Tentang bikin apa? Gak, Stiker gak. atau animasi Stiker. Stiker atau aja. poster? Stiker. Stiker. Oke. Berarti nanti setelah pelajaran hari ini kamu buat ya proyek stikernya ya. Nanti minggu depan disampaikan di kelasnya tentang hasil proyeknya Rafa. Kalau Azam mau bikin apa Rafa? Azam. Gak ada. Azam Iya. Azam nggak ada. Oh iya, Hilang. tinggal sendiri. Kira masih ada Azam. Sebentar. Kita tanya dulu, Azam kemana nih? Oh, Mister kira masih ada. Azam. Kita telepon dulu ya, sebentar ya. Azam kok tiba-tiba tidak ada. Uh, mungkin laptopnya mati. Oke, lanjut. Nah, jadi Rafa nanti mau bikin proyeknya itu ya. Proyeknya Give aja, give aja. GIF. Oh, masih ingat materi GIF? Masih. Oke. Lanjut berarti sekarang eh
Mister mau sharing materi hari ini ya. Oke. Nah, Burung, jangan. materi hari ini singkat sih. Masih layarnya masih tampil kah? Masih. Oke, oke. Kirain belum tampil. Oke, hari ini materinya adalah Mengilustrasikan buah sebentar, teks. sebentar. Ini mamanya Azam keluar Zoom tadi. Wih, nah, Oke, hari ini mengilustrasikan sebuah teks. Oke, kita review materi sebelumnya ya. Materi sebelumnya itu adalah kita sudah pelajari cara menggambar digital, ya kan? Gambar digitalnya ada yang menggunakan raster dan juga vektor, ya kan? Raster itu berbasis pixel, yang udah satu tahu. lagi berbasis vektor. Kalau pixel berbasisnya kotak-kotak kecil, ya, kalau gambar vektor ya dia solid ya. Nah, di sini gambar digital digambar di komputer yang menggunakan pixel art itu untuk gambar berbasis raster atau pixel. Kalau yang berbasis vektor itu yang mana? Yang menggunakan editor AutoDraw ya. Nah, Ya. Google juga ternyata bisa buat ya dari Google ya. Rafa masih paham ya cara menggunakan pixel art dan Masih. AutoDraw ya. Oke, berarti kalau masih Kadang-kadang paham pakai berarti HP. kita lanjut dulu. Ya. Nah, bitmap. Oh ya, tadi yang ada yang berbasis raster dan ada juga berbasis bitmap. Ada editor grafis, bitmap, dan vektor. Nah, bitmap dan vektor. Yang bitmap itu yang pixel art ya, yang pixel ya. Yang vektor yang auto draw. Nah, kita lihat perbandingannya ya. Kalau yang editornya bitmap itu dia seperti itu ya, kotak-kotak kecil. Kotak-kotak kecil. Jadi kalau masih baru sedikit dia belum terlihat jelas gambarnya. Kalau sudah banyak baru. Kalau yang vektor, di situ ada vektor tidak ada penghapus di toolbar. Kamu hanya dapat menghapus seluruh baris. Kalau di mana? Kalau di vektor dia adanya ituan apa namanya undo ya atau Ctrl Z. Tidak ada penghapus. Paling apa namanya ada tombolnya tombol sampah aja tuh membuang ya. Kalau di bitmap dia ada penghapus ya. Menghapus. Penghapus. Oke. Nah, ini bedanya lagi nih. Bekerja di editor bitmap seperti menggambar di atas kertas. Bekerja di editor vektor seperti menyusun kolase. Paham sampai sini? Paham. Ya. Kalau yang menyusun kolase, jadi dia ada lapisan-lapisan ya kan? Lapisan Mm-mm. satu, dua, tiga disusun. Kalau bitmap, dia hanya satu lapis. Dan dia sistemnya seperti menggambar
satu kertas ya. Jadi Ya. tidak ada lapisan-lapisan. Bagilah editor ini menjadi vektor dan bitmap. Oke. Nah, dari tiga editor ini, satu berbasis bitmap yang pixel art, yang dua berbasis vektor yang pixel art itu bitmap editor, dia menggambar bitmap. Kalau AutoDraw dan Google Draw, dia berbasis vektor. Nah, di editor vektor kamu dapat menggambar gambar vektor. Bedanya apa sih vektor sama bitmap? Jadi kalau vektor itu di zoom mau seberapapun dalamnya atau seberapapun dekatnya di zoom, gambarnya tidak pecah, tetap stabil, tetap konstan. Tapi kalau bitmap dari jauh sepertinya bagus, tapi semakin di zoom, semakin pecah, semakin terlihat kotak-kotak kecil. Nah, ini dia. Coba baca deh, Rafa, biar ada aktivitasnya. Coba baca, Rafa. Yang mana? Semua. Tulisan ini ya, bagaimana? Yang atas atau yang semua? Oh. Mulai dari atas. Bagaimana cara membedakan gambar bitmap dari gambar vektor? Kamu Terus, diberikan dua file, setiap file memiliki gambar. Bagaimana kamu mengetahui gambar mana yang merupakan gambar bitmap dan mana yang merupakan gambar vektor? di sini ada dua gambar ya. Ada monster Ya. 1, dia extension filenya SVG ya. Kalau yang gambar 2, monster 2, dia extension filenya .png ya, PNG. Ya, kira-kira coba kita tebak. Menurut Rafa dari dua gambar ini, yang monster 1 dan monster 2, yang bitmap yang mana, yang vektor yang mana? Tuh. Tebak aja tebak. Oh, Halo? benar. Tebak aja, nggak apa-apa, nggak ada hukuman, nggak ada hadiah juga kok. Bitmap yang itu apa? Yang satu, vektor yang dua. Oke, kita cek ya. Jadi menurut Rafa yang bitmap yang monster 1 ya, yang vektor yang monster 2. Kita cek. Apakah benar? Benar kok. Ah, ternyata gambar yang hijau yang monster 2 dia berbasis Bitmap. bitmap. Yang merah yang monster 1. Vektor. Bitmap. Yang merah vektor. Itu Nah, keterangannya apa itu keterangannya baca coba. Yang gambar bitmap coba baca keterangannya. Kamu kamu dapat melihat pixel saat kamu memperbesar. yang vektor. Kamu tidak dapat melihat pixel saat membesar. Nah, pixel apa? Waktu itu kita sudah pelajari pixel itu apa? Kotak-kotak kecil. Iya, betul. Kotak-kotak kecil yang menyusun gambar. Nah, oke ya, nggak apa-apa nggak. Belum belum ini belum beruntung. Lanjut. Eh, Allah lagi. bitmap gambar, vektor gambar. Setiap pixel gambar, warna dan posisinya disimpan dalam memori komputer. Seperti balok-balok itu ya. Seperti kubus-kubus kecil itu yang digambar. Kalau vektor, setiap garis gambar, bentuk dan ketebalan dan warnanya disimpan dalam memori komputer. Seperti itu tuh gambar itu tuh gambar garis ya. Garis yang sangat indah. Aku akan mengingatnya. Oke. Untuk apa gambar yang digambar komputer digunakan? Apa yang akan kita lakukan? Gambar digital digunakan untuk mendesain. Nah, jadi nanti kalau kamu sudah sudah mahir atau sudah ahli,
kamu bisa membuat desain. Contoh lihat tuh gambar-gambar itu. Rafa, lihat tuh. Bagus nggak? Gambar-gambar desain itu dimasukkan di gambar kaos, gambar gelas, gambar tas ransel, ya kan? Menurut Rafa bagus nggak kalau yang gambar itu? Bagus. Bagus ya. Jadi bagusan yang gambar vektor atau gambar pixel? Semuanya. Oh, semuanya bagus. Tergantung seninya ya. Nah, Ya. oke. Ini apa sih? Coba kita cek. Oke. Nah, dia di sini gambar bisa digunakan untuk halaman internet, permainan komputer, cetakan pada kaos, bisa buat buku dan komik dan banyak lagi. Berarti kalau 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 Rafa sudah bisa membuat desain, membuat gambar di komputer, Rafa mau buat apa cita-cita apa keinginannya? Buat casing HP aja lah. Membuat apa? Casing HP. Casing HP. Nggak mau buat kaos, Gak, nggak mau buat tas ransel. gak. Oke, berarti nanti bisa berkarya ya di casing HP ya. Mm, Oke. Sekarang masuk topik berikutnya tentang buku bergambar. Oke. Dina bermimpi. Dina bercita-cita menjadi seniman dan mengilustrasikan buku. Aku ingin semua buku penuh warna dan menarik. Ini Dina ya. Jadi dia punya keinginan bukunya itu berwarna dan menarik. Buku bergambar sangat indah. Buku bergambar lebih baik daripada buku tanpa gambar. Nah, kalau buku covernya polos aja, tidak ada desain gambarnya, menarik atau tidak? Tidak. Tidak. Kita coba cek ya videonya Alright, ya. team, we're transitioning to flag. Suaranya masuk nggak? Cats are still going to be on board. Masuk. Suara ini ya, suara YouTube-nya. Masuk tadi. Nah, oke. Kita cek ya, videonya. Kok loading? Kelihatan tidak? Kelihatan. Beautiful purple bonded leather with matching ribbon bookmarker. The end page is Inggris. heraldic design, silver gilt edge pages. The illustrations in this are absolutely exquisite. They are Howard Piles, Pyle. And look at this. They've been decorated in silhouettes, woodcuts, then decorated in gold and purple, matching the livery of this gorgeous leather edition. Lots of illustrations throughout. That's the whole illustration. King Arthur winning his knighthood, kinghood, sword and queen, followed by the book of three worthies, beginning with the story of Merlin, how Queen Ya, bahasanya bahasa Inggris. Ya, intinya seperti itu ya. Buku jadi lebih indah ya. Menurut Unik, menggambar ilustrasi itu mudah dan menyenangkan. Menggambar gambar adalah pekerjaan yang sangat menyenangkan. Aku mungkin bisa menjadi ilustrator juga. Sekarang Unik memutuskan untuk menggambar beberapa ilustrasi. Gambar aku sangat keren. Mari kita lihat apa yang dia buat. Mengapa Unik mematahkan pensilnya? Haruskah pensil kamu patah dalam situasi ini? Atau adakah solusi lain? Tidak ada yang berhasil. Pensil ini tidak bagus. Bagikan pendapat kamu. Apa yang kamu butuhkan untuk menggambar ilustrasi yang bagus untuk sebuah teks? Apa bedanya ilustrasi dengan gambar biasa? Coba menurut Rafa, gambar ilustrasi yang bagus untuk sebuah teks apa ya? Nggak tahu. Nggak tahu. Oke. Nah, kita lihat. Kita hari ini akan pelajari cara menggambar ilustrasi untuk sebuah teks. Kita akan menggambar beberapa ilustrasi menggunakan komputer. Kita lihat ya. Pertama kita pelajari dulu maknanya dari ilustrasi itu apa. Ilustrasi adalah gambar yang menjelaskan teks. Artinya, ketika kita membuat sebuah narasi atau
karangan, kita akan membuat apa namanya, mengilustrasikannya menjadi gambar. Contohnya seperti ini nih. Mari kita lihat ilustrasi cerita Kabul ini. Cerita Kabul ya nih, kita coba baca deh. Rafa, cerita Kabul baca. Halo, nama aku Kabul. Aku punya 2 anak kucing di rumah, yang abu-abu dan yang berbintik. Aku sangat menyayangi anak-anak kucingku. Apa yang ditunjukkan dalam ilustrasi, apakah ilustrasi tersebut sesuai dengan cerita? Menurut Rafa sesuai nggak dari cerita dengan gambar yang di sampingnya? Sesuai? Sesuai ya. Berarti dengan gambar tersebut bisa menggambarkan cerita Kabul ya. Ya. Oke. Nah, seperti itulah menarasi apa membuat gambar yang mewakili cerita ataupun teks. Nah, jadi kalau tanpa kalau tanpa tanpa ada teks nih, bisa kita membuat ilustrasi gambar ini dengan mewakilkan cerita sesuatu. Misalkan eh, ceritanya tentang Rafa. Rafa adalah seorang anak kecil berusia 7 tahun yang hobi memelihara kucing, dan Rafa saat ini punya kucing 2. Yang satu berwarna abu-abu, yang satu lagi berwarna coklat. Rafa sangat gemar bermain dengan kucing. Nah, seperti itu. Dari Kucingku gambar itu bisa. 8. Kenapa? Kucingku 8. Wow, kucingnya 8. Mantap. Berarti nanti gambarnya ada 8 kucingnya ya. Gitu. Nah, contoh ilustrasi yang lain. Baca, ayo Rafa. Halo. Yang mana? Sebuah perahu sedang menunggu para pahlawan dalam buku di sungai. Bentuk perahunya menyerupai naga emas. Apa yang diketahui sang seniman tentang perahu itu? Apa yang diciptakan artis itu sendiri? Kira-kira ilustrasi gambarnya sudah mewakilkan ceritanya belum? Udah, Sudah benar. sudah. Sudah hampir mirip ya, hampir sudah bisa dipahami lah ceritanya ya dari gambar itu ya. Oke. Dan sekarang tugas sebaliknya. Apa yang terjadi dalam ilustrasi ini? Bisakah kamu membuat teks pendek yang diilustrasikan oleh gambar ini? Coba, Rafa, ketik deh. Mau ditulis di kertas atau diketik di chat Zoom? Kita zoom aja lah. Coba chat Zoom, kamu ketik eh, teks ataupun cerita dari gambar tersebut menggambarkan apa? Singkat aja. Coba tulis. Mister tunggu. Wah, Ya, ketik di Zoom ya. Ketik bukan tulis. Ketik di Zoom. Chat Zoom. Bisa kan ketik di chat Zoom? Halo, bisa. Rafa? Bisa ya. Coba tulis atau ketik di chat Zoom-nya eh, teks yang mewakilkan dari ilustrasi gambar tersebut. Singkat saja.
Udah. Udah. Udah, coba ya. Master cek nih. Wow, sudah sangat padat berisi. Ya, oke lah, nggak apa-apa. Sip. Ini hasil tulisan kamu sendiri ya. Ya. Oke, Azam sudah masuk, sudah gabung lagi. Oke, oke sebentar ya. Oke, nilainya buat Rafa sudah membuat teks narasinya dapat nilai 90. Oke, keren, keren. Azam, tadi kenapa tidak keluar Zoom? Azam nggak fokus belajar. Halo, Azam. Azam kok suaranya tidak masuk di Zoom ya? Bisa Iya. coba cek suaranya. Cek cek sound. Azam cek sound. Ya, coba audionya diganti audionya biar masuk. Coba tes tes. Audionya pakai yang apa di situ? Pakai mikrofon atau sound system? Coba diatur Azam. Biar Azam suaranya masuk di Zoom. Bisa Azam? Cek sound. Tes tes coba. Azam tes sound. Cek cek audio. Cek audio bisa. Ya udah, nggak apa-apa deh. Oke, kita lanjut ya. Mana nih? Oke, nah sip. Tidak bisa lanjut. Oke. Nah, aturan dasar ilustrasi yang baik adalah kita pahamin ya, Rafa nih. Pertama, aturannya adalah ilustrasi harus sesuai dengan teks. Jika teks mengatakan bahwa anak laki-laki itu memiliki topi merah, maka dalam ilustrasi dia juga harus memakai topi merah. Yang pertama ya, kalau di teksnya mengatakan seorang anak laki-laki menggunakan baju kuning, maka di gambar harus pakai baju kuning. Kedua, seniman dapat menggambar ilustrasi dengan gayanya sendiri dan menambahkan detail sesuai keinginannya. Aturannya hanya berlaku aturan dua hanya berlaku setelah aturan satu terpenuhi. Ya, jadi boleh ditambahkan, misalkan baju kuning, terus mau ditambahkan pakai kacamata, boleh kalau memang aturan baju kuningnya sudah dipenuhi. Rencana kerja untuk sebuah ilustrasi. Bisakah kita membuat rencana tindakan untuk menggambar ilustrasi untuk sebuah teks? Apakah yang harus dilakukan terlebih dahulu? Lalu apa? Aku akan menulis di papan apapun yang kamu sarankan. Ayo, eh, kita coba rencanakan sebuah ilustrasi ya. Teman-teman coba sampaikan apa yang mau kita buat. Sini rencana kerjanya untuk sebuah ilustrasi. Baca teksnya,
Rumuskan apa dan tentang siapa teks tersebut. Temukan deskripsi detailnya jika ada. Gunakan poin 2 dan 3 saat mengerjakan ilustrasi. Pro tip, gunakan rencana tindakan yang baru saja kita buat untuk membuat ilustrasi teks yang sendiri. Sekarang mari kita rencanakan ilustrasi untuk teks tersebut. Oke, nanti kita masuk sini. Cerita tentang Benda. Oke, kita masuk ke platform ya. Coba rencananya apa nih, teman-teman? Kita mau bikin eh, teksnya tentang apa nih? Gak tahu. Hah? Kita sepakatin dong, Rafa dan Azam. Kita mau bikin eh, teksnya apa nih? Rafa bikin apa ceritanya? Anak kecil bermain. Anak kecil bermain apa? Bermain sepak bola aja. Sepak bola di mana? Di lapangan. Sama Lapangan, teman-teman. oke, lapangan sepak bola, lapangan futsal atau lapangan mini soccer? Lapangan biasa. Lapangan Yang biasa, oke. bermain. Yang bermain bola berapa orang jumlahnya? 5-5. 5 orang, oke. Terus bermainnya di waktu kapan? Sore. Sore. Terus apa namanya? Bermainnya berapa menit? 30 menit. 30 menit. Satu babak Mereka 30 menit. ya. Oke, berarti catatannya pertama, eh, seorang anak-anak bermain sepak bola bersama teman-temannya di lapangan sepak bola dengan jumlah timnya satu tim 5 orang bermain di sore hari. Ya. Oke, good job. Nanti berarti kita cari ilustrasinya seperti itu. Oke, lanjut. Terus berarti yang kita masuk ke platform ya. Platform pelajaran hari ini kita masuk kelas. Masuk ke platformnya. Sudah login belum? Udah. Eh, Platform apa? Login latar. hari ini sudah belum? Sudah login algoritmik? Udah. Sudah, oke. Berarti kerjakan latihan. Ini ya, lesson keempat ya. Lesson 4, cerita tentang Anda ya. Iya. Itu tuh auto Kita masuk drawing. latihan nomor 4. Nah, buka editor AutoDraw untuk memulai menggambar. Start drawing. Pencet yang mana? Oh, itu. Gambar, tadi menggambar apa tuh? Menggambar. Hmm. Bisa. Ini next dulu deh. Nah, menggambar ilustrasi yang kamu buat. Berarti kamu gambar dulu ya sesuatu yang kamu mau gambarkan di sini. Nanti filenya di-download, kemudian di-upload di Gambar platform aku sini tak ya. bisa di sini. Oke, Rafa, paham? Gambar sesuai ini. Gambar sesuai ini. Enggak, gambar kamu mau gambar ilustrasi apa tadi? Oh, Misalkan, bebas. ya menggambarnya bebas. Misalkan gambar anak-anak, ya kan. Nah, ini bola nih. Nah, Oke. gambar sepak bola. Terus gambar gawangnya. Dalamnya
Gawangnya mana nih? Coba Bapak. Gambar gawangnya udah dapet. Nanti katanya 5 menit. Lambat apa? Apa? Is. Apa itu? Orangnya kok kamu jangan. Su. Orang kok kamu. Nah, sudah. Nah, misalkan bikin gambarnya seperti ini ya. Contohnya, nanti kamu bisa download file, download, nanti di sininya diupload ya. Oke. Oke, selesai. Bentar, bentar. Kemudian, oh ini tenda. Berarti gambar tenda sih bisa bisa jadi. Ikutin aja gambar tendanya seperti tadi boleh. Enggak apa-apa. Mau gambar bola kok. Oke, nggak apa-apa deh lanjut. Terus nanti di latihan ke-14-nya, melatih kecerdasan. Apa? Ada iku. Coba share screen, Rafa, boleh share screen? Azam boleh share screen, Azam. Langsung bangun. Share screen yuk coba. Kami Coba Rafa share screen. Belum share screen, Rafa? Rafa, share screen bisa? Sudah mulai gambar apa belum? Kalau kesulitan gambar bola, boleh gambar tenda saja, Rafa. Biar sesuai yang di latihannya. Tadi Mister tidak lihat itu dulu tadi, soalnya tidak lihat gambar tendanya. Gambar tenda saja, Rafa, biar biar oke, cepat. Ya, oke. bikin segitiga, bikin segitiga. Nah, nanti kan ada pilihan yang dimaksud adalah apa gitu. Enggak ada. Coba dulu bikin segitiga dulu. Oh, jangan pakai yang itu, pakai yang auto draw yang ada bintang-bintangnya. Wah, iki. Yang pensilnya yang ada plus yang bintangnya. Nah, ya. Udah. Bener-bener orang gede kan? Orang kecil. Orang kecil. Nah, itu tenda tuh. Tinggal diwarnain, digedein dulu bisa. Pakai yang tanda plus di atas. Besar, perbesar dulu. Klik.
Klik dulu gambarnya. Ya, tarik, Oh, tarik, tarik. oke. Nah, geser lagi ke tengah. Oke, Nah, diwarnai. itu Sip. warnanya kok nggak muncul. Ya, ganti warna, ganti warna. Keceplosan. Nah, kuning, kuning, kuning. Biasanya kuning. Hmm. Nah, iya gitu. Tuh ada sisi-sisi yang sedikit-sedikit boleh diwarnain tuh. Warna coklat, coba warna coklat. Ini. Bukan, itu orange. Bebas sih, bebas, bebas warnanya bebas. Bekerja aku. Oh, kelebihan, kelebihan. Dah, Back, 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 back. nggak bisa diambil. Nah, kayak gitu. Ya, di zoom dulu boleh, di zoom dulu. Coba. Oh, kena belakang ya. Ya sudah, berarti yang itu tidak usah digabung, tidak usah diwarnai. Back aja, back, back, back. Nanti aku. Zoom lagi, di zoom. Azam bisa tidak Azam? Azam share screen biar kelihatan gambar pekerjaannya Azam. Nah, di download aja Rafa. Dikasih. Ini. Oke. Udah. Udah. Oke. Udah aku tidak panggil. Perut aku banget. Di awan-awan. Jadi kita gerak dulu. Sudah diupload belum? Mau tambahin awan. Oh, mau tambahin awan. Ini nggak apa-apa, nggak usah tambahin-tambahin dulu. Kita masih banyak yang dikerjakan soalnya. Diupload saja dulu di platformnya. Oke, Oke, oke. coba nggak apa-apa share screen saja biar Mister bisa bantu lihat coba. Udah ke. Share screennya mana? Di stop tadi. Tuh udah. Sudah upload. Oke, dicentang dong. Oke, oke, Oh, oke. Back to profile. Oke, sekarang kita kerjakan latihan yang nomor 14 tuh ya. Nah, di sini klik pada gambar untuk memainkan permainan. bukan gambar. Nah, Kok gak ada gambarnya? tunggu tuh. Hitungan mundur tuh 11 menit lagi. 11 detik lagi. Turun deh. Ada turun. Draw. Oh, gambar ini dia permainan Sun, gambar matahari, bikin matahari, bikin matahari. Basket, bola, bola. Watermelon. Sandwich. Gak usah aku. Permain itu aja. Dari
Sah, sah itu deh. Kamu terwaktu. Oke. Itu basah, Terus gimana? Liz, Ter. Terus gimana kalau udah? Sudah, oke, berarti balik lagi ke sana, ke Ya, caranya platformnya, gimana? ke Caranya, platform algoritmiknya lagi. caranya. Oh gitu. Next, nah itu juga itu hanya buat latihan itu ya, latihan kecerdasan. Hmm. Nah, sekarang yang coba lihat yang bintang yang karakter favorit aku coba. Oke, coba pencet. Yang keluar auto draw. Iya, nggak apa-apa, diklik aja. Ngapain gambar lagi? Oke, terus balik lagi ke platformnya. Jadi, Next, next ya. Nah, nah, berarti kamu disuruh gambar ini. lingkaran, terus ada gambar penguinnya. Bikin Oke. dua, bikin pertama lingkaran dulu, habis itu bikin siluet gambar penguin nanti di apa ditempelin buka atau drawnya. Nah, itu dihapus saja. Sebut. Nah, pertama bikin lingkaran dulu, lingkaran. Ya, bikin lingkaran. Oke, stop. Nah, terus pakai auto draw sekarang. Auto draw, bikin penguinnya di luar dulu aja, bikin penguinnya di luar dulu. Bikin Caranya gambar seperti penguin ya. Oke, good job. Iya, keren. Itu yang gambar bukan kamu ya. Yang gambar Bunda. Terusin. Ada penguin nggak? Penguin terusin. Nah, tuh ada penguin tuh. Klik. Nah, diwarnain dulu sekarang. Kasih warna, kasih warna. Bentar. Oh, Azam bisa ngikutin Azam. ini kan. Terus kasih warnanya apa? Lingkarannya warna biru tadi. Ter. Azam bisa mengikuti tidak? Azam belum ada suaranya nih. Sekarang warnain penguinnya. Penguinnya badannya apa? Warna hitam. Apa ya? Biru ini. Wow. Hitam kabeh. Hitam, hitam semua. Ya udah disatuin aja langsung. Alam. Oke lah. Geser. Sebentar. Ya Nggak usah elah. diwarnain, disatuin saja nggak apa-apa. Jadi ya. Jadi. Jadi. Elah, cilik dong. Ya udah nggak apa-apa gitu aja. Udah di download. Bentar, belum dikecilin. Lah. Nggak apa-apa, besarin aja. Lebih besar. Dah gitu nggak apa-apa. Bentar. Caranya tadi. Dah. Nggak bisa dipencet. Cek. Udah. Oke, centang kalau sudah centang. Next lagi. Bentar, aku Give make. Nah, ini give make ya. Waktu itu yang kita sudah pernah buat ya, give make-nya ya. Ada bahan fotonya tidak? Kalau tidak ada, coba dicek balik lagi ke platformnya lagi. Platformnya coba di next saja. Balik ke platform algoritmiknya. Ke algoritmik.
Next aja coba. Oh, di sini ternyata untuk membuat gambar bergeraknya, GIF-nya itu ada beberapa. Oh, yang pertama tadi penguinnya, terus kedua yaitu membuat ininya tuh apa tuh namanya tuh yang merah-merahnya tuh. Nah, itu buatnya digabung di GIFMake. Caranya gitu ya. Ini nanti aja nggak apa-apa, kerjain yang ini nanti aja. Coba back aja sekarang, kerjakan yang latihan nomor 4, coba back. Back itu yang di profil, bukan yang situ. Profil yang bawahnya. Yang put back tanda panah. Nah, itu ya. Tuh, Mbak Bukan Dina. bukan yang itu, Nak. Ya. Latihan nomor 15 sekarang. Klik videoin tutorial membuat search animasi. Kita akan membuat scratch animasi sebuah nama. Coba klik scratch codingnya, klik coba. Aku nonton YouTube. Diperbesar saja coba, diperbesar. Lihat dong. Hmm. 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 Oke. Oh, eh, dari video ini boleh Mister yang share screen ya, coba. matiin. Bentar. Oke. Nah, Suaranya muncul. iya sebentar. Nanti untuk latihan yang ini nanti bisa dikerjakan. Itu intinya adalah membuat coding ya. Membuat coding untuk memberikan animasi ataupun efek pada tulisan teks ya. Di situ contohnya adalah bunga. Kalian tidak mesti bikin bunga, bisa aja bikin nama kalian, Rafa atau bikin Azam ya. Nanti di latihannya seperti itu ya. Nah, contohnya seperti itu aja. Contohnya diikuti saja skrip-skripnya atau coding-codingnya.
Nanti kalian boleh ganti namanya, nggak mesti Bunga, boleh nama kalian Rafa atau Azam. Ya. Nah, terus untuk materi hari ininya itu sebentar ini. Nah, di sini nih. Latihan ini Mister share screen dulu ya. Untuk latihan yang membuat tenda itu pakai yang pensil biasa ya, bukan pensil auto draw. Itu nanti gambarnya itu ada apa ilustrasi di hutan, ada pohon, ada banyak rumput, nah, backgroundnya. Terus kemudian ditambahkan warna-warna nanti. Di sana ada, di sini juga. Jadi kombinasi ya, Rafa ya. Di sini bisa bikin tendanya pakai auto draw. Untuk tambahan backgroundnya, bikin pakai pensil biasa. Oke. Untuk tambahan latar belakangnya dan mataharinya bisa bikin pakai pensil biasa. Seperti itu. Kemudian, nah di sini nanti diupload ya. Tadi sudah dikerjakan ya uploadnya ya. Untuk apa nih menyelesaikan proyek di Scratch. Oke, nah di sini nih. Bentar, ini untuk yang pengaturan awal kucing tadi nggak ada di sini ya. Latihan ini tidak ada seperti itu. Mister, mau pipis dulu. Oh ya silakan silakan ditunggu. Azam, ada yang mau ditanyakan Azam? Halo, Azam bisa open suara. Cek cek. Halo Azam, bisa bisa bicara. Suaranya tidak masuk di Zoom-nya nah. Ada kendala ya? Oke. Berarti nanti coba Azam pakai headset deh. Pertemuan berikutnya coba apa pakai headset ya. Seperti Mister nih pakai headset nih. Nah, nanti kalau pakai headset bisa suaranya masuk. Mungkin di speaker kamu mic-nya tidak fungsi ya. Azam sudah sampai mana itunya mengerjakan latihannya? Azam. Oh, sudah balik lagi. Oke. Oke ya. Sip, sudah kembali ya. Nah, untuk latihan yang ini dulu next. Pengaturan awal, kabar baik. Sekarang kamu dapat membuat cerita kamu sendiri dan menggambar ilustrasinya. Gambarlah karakter favorit kamu dan beritahu kami tentang hal itu. Bisa jadi karakter dari buku. Nah, ini contoh karakter yang bisa kamu buat ya. Harus apa namanya? Kamu bisa bikin sendiri. Bisa buat menggunakan editor auto draw. Nah, di sini tugas yang karakter favorit. Tadi kan membuat penguin ya. Tip penguinnya diupload di sini dan bonus yang latihan bonusnya itu membuat GIF make-nya di editor GIF editor GIF make yang di websitenya. Caranya gimana nih? Bikin 3 gambar seperti ini, Rafa ya. Untuk mengerjakan yang tadi karakter favoritku, kalian bikin 3 gambar terlebih dahulu. Gambar pertama seperti yang nomor yang paling kiri. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3. Oke ya.
Nah, ini setiap gambar di auto draw-nya di save dulu. Baru nanti kalian sudah punya 3 gambar. Paham sampai sini tidak? Paham. Baru nanti digabungkannya di GIFMake. Oke. Nah, digabungkan di GIFMake. Upload gambarnya, 3 gambar tersebut. Nah, di sini baru nanti diatur ya. Atur kecepatannya dan bisa di-download. Oke. Ada tombol download kan? Ya. Oke. Kemudian balik lagi ke platform, klik tombol next. Nah, upload file yang sudah jadi GIF-nya nanti. Nah, ini tadi sudah juga ya melatih kecerdasan buatan ya. Yang latihan ini juga sudah. Water, contoh gambarnya adalah water. Nah, ini air ceritanya. Nah, seperti itu ya. Tadi sudah dikerjakan sama Rafa. Ringkas pelajaran. Kamu berhasil kamu belajar cara menggambar ilustrasi dengan untuk sebuah teks. Kamu menggambar beberapa ilustrasi menggunakan komputer. Oke. Nah, di sini bisa berbagi proyek kamu di sini nih, Rafa dan Azam. Hmm. Di sini lihat ya. Nah, bagikan proyek dengan murid-murid lain. Masuk di uh, platform algoritmik, masuk ke menu community, masuk ke menu community, ya. Nanti kalian bisa upload di sana. Hall of Fame itu adalah sebuah ruangan di mana kita bisa membagikan proyek, permainan, dan ide kepada satu sama lainnya. Di Hall of Fame, kita berkomunikasi dan bersaing dengan satu sama lain. Nah, contoh di sini ada tren. Tren ini adalah proyek yang dibagikan oleh murid lain yang sedang tren, yang sedang digunakan, sedang hits. Proyek ditampilkan dari paling baru, paling populer, dan banyaknya komentar. Dan kamu bisa juga melihat proyek dari selebriti, teman, dan proyek dengan subjek tertentu. Nah, ini selebriti. Murid yang menciptakan proyek keren dan memenangkan kompetisi menerima status spesial sebagai selebriti. Jadi, seseorang atau murid yang bisa memenangkan kompetisi, dia dapat statusnya selebriti. Nah, situ ya. Siswa yang telah mendapatkan teknis biru, tanda biru itu menerima status selebriti mendapatkan lencana biru. Tanda lencananya biru. Contoh nih di sini nih. Mana tadi? Kalau teman-teman sudah bisa dikenal banyak orang atau statusnya selebriti di sini ada lencana atau tanda biru ya. Itu artinya statusnya selebriti. Dia sudah pernah menang kompetisi. Kalian juga bisa harusnya. Proyek-proyek. Kalian juga bisa melihat proyek orang lain ya. Berikan komentar dan berikan tanda bintang atau tanda jempol. Nah, tapi ingat di Hall of Fame itu ada aturannya ya. Harus ada jaga kesopanan, kejujuran, damaian, tidak ada materi terlarang. Nah, ini proyek layar penuh. Di sini juga ada kelas kita ya, my class ya.
Klik nama kalian di sudut kanan atas. Klik pada item My Class. Nah, di sana ada banyak anggota kelas kita. Menyimpan dan melihat proyekmu. Kita juga bisa melihat proyek kita di sini. Berkas yang kamu unggah ke tugas platform akan muncul di lab pada tab Files. Nah, tab Files. Pilih menu Files, itu adalah semua file-file yang kita kerjakan di platform algoritmik. Proyek yang dihapus akan muncul di tempat sampah. Oke. Nah, kemudian kita juga bisa mempublikasikan gambar dan GIF. Tadi kan kalian sudah belajar tentang buat GIF ya kan, proyeknya kan. Kalian bisa langsung sharing di sini. Klik tombol buat proyek, gambar dan GIF. Kemudian unggah gambar GIF-nya, pilih gambar, kasih deskripsi, kasih nama proyeknya. Sini nanti nama proyeknya apa, kasih deskripsinya. Misalkan deskripsinya adalah gambarnya bergerak 3 kali misalkan. Nah, bisa di-sharing, dipublikasikan ke community dan kelas. Oke, sampai sini paham, Rafa dan Azam? Paham. Oke, nah masih ada waktu beberapa menit lagi. Silakan tadi yang latihan ke-15 ya. Latihan ke-15 yang membuat coding scratch ya. Itu diikuti panduannya dan kalian buat juga di proyek kalian. Nah, buat proyek kalian di latihan nomor 1-nya. Di sini. Oke. Tadi kan apa? Bikin latihannya tadi apa? Bikin tulisan kan? Berarti ini Nama. ya bikin nama. Di sini berarti sprite-nya kalau ada sprite sprite kucing. Sprite kucingnya dihapus dulu. Nah, kalian ganti tambahkan sprite-nya yang teks. Di sini pilih yang letter. Letter. Di sini misalkan Mister mau buat tulisan codingnya, tulisan nama Mister misalkan R, tambah lagi O, tambah lagi A, I, M. Nah, ini kita susun. Susun dulu. R, O, A, I, M. Ya, ini nama Mister ya. Tim. Oke, nah. Setelah ada sprite-nya ada 5, ada sesuai nama kita. Kita bisa kasih background atau backdrop. Pilih backdropnya mau yang mana. Misalkan backdropnya nuansanya pinggir pantai misalkan. Sini misalkan. Terus ini geser sini. Oke, nah kita masuk per sprite-nya ya. Sprite-nya di sini dimulai dari R. Nah, tadi kan di panduannya itu di video tutorialnya R itu adalah skripnya ketika when this spread click kan, when this spread click dia masuk ke forever. Setelah itu dia ganti warna ya, change color ya. Apa tadi di videonya, apa tadi yang huruf B, apa nih huruf B? Nah, itu contohnya. Huruf B-nya berarti change color effect Coba by. kalau klik huruf B, nah dia akan berubah warna. By-nya itu berapa kali Nah, warnanya itu ya? contohnya. Kalau Nanti di sini change color effect by 25 ini
jumlah warnanya. Kalau tidak mau terlalu banyak, bisa pilihnya 10 aja misalkan. Coba jalankan. Kita jalankan, klik klik hurufnya, ya kan? Jalan kan, apa namanya warnanya kan, ganti warna. Oke, stop. Nah, kalau huruf O-nya mau pakai efek warna juga bisa diduplikat aja teman-teman. Cara duplikatnya itu tinggal ditarik ke, bentar, ini geser dulu. Nah, ini tinggal ditarik ke spread yang O misalkan. O ya, sampai yang gambar sampai yang spread O-nya gerak, berarti dia akan masuk juga di spread O. Yang di R-nya tetap ada. Contoh kita lihat O-nya. Nah, O-nya berubah kan? O-nya sudah ada codingnya kan? Coba O-nya kita klik. Nah, berubah juga kan? Sekarang apa tadi yang coding ketiganya? H. H codingnya adalah when this spread click, dia awalnya 100% dulu ya. Sel. Yang huruf N tadi mana huruf N? Nah, huruf N-nya nih. Forever, terus masukin repeat 2 kali. Kemudian, sebelum forever set size to 100%. Kemudian yang repeat pertama itu change size by minus 10. Repeat yang kedua change size by 10. Berarti di sininya pertama set size ya. Set size 100%. Hai. Kemudian masukkan kontrol yang repeat ya. Bentar. Forever dulu. Ya, forever dulu. Forever dulu masukkan. Nah, setelah forever baru repeatnya 2 kali. Repeat 1, repeat 2. Nah, di repeat yang 1 itu pilih yang lux ya, yang warna biru ungu. Ini set change size by minus 10. Change size, masukkan nilainya minus ya. Minus 10. Jadi dia kecil dulu baru besar lagi gitu. Nah, repeat yang kedua, change size-nya langsung 10. Kita lihat ya. Nah, tuh. Bagus ya tuh efeknya tuh. Saya mau kasih efek H dan M-nya kecil. Berarti, tadi apa? Contoh yang ini apa nih? Huruf G-nya apa nih? Akan bendera hijau. Bentar, kita lihat. Ini harus bendera hijau seperti ini harusnya. Oke. Sesudah itu kita akan buat supaya ini bisa berputar. Ini harus bendera hijau seperti ini harusnya. Dia berarti 2 kali. Oke. Sesudah itu kita akan buat. Bentar. Ini tadi ya itu ini tarik dulu. Ini begini. Tambahkannya itu yang bendera hijau. Nah, oke, gini. Terus yang huruf G-nya skripnya adalah Ini klik di sini, point in direction-nya 90. Point in direction 90. Habis itu dipencet forever supaya bisa berputar. Kita pakai rotate. oke. Nah, Eh, dia pakai di 10 spread click. seperti ini. Repeatnya 36 Coba kali. saya pencet huruf G. Nah, dia Nah, muter dia bisa ya. berputar. Ini bisa jadi besar kecil, berubah warna. Kita kerjakan di scratch ini. Oke, Oke. seperti itu saja teman-teman.
yang huruf I, spread yang I, ini perintahnya kita masukkan dua, when di spread klik dan when bendera hijau klik. Ini point directionnya 90. Yang di sininya masukkan perintahnya repeat ya. Repeat 36 kali. Repeatnya berapa tadi? Oh, repeatnya 36. Turn 10 degrees. Oke. Nah, di sini 36. Ininya turn digitsnya 10. Oke, kita klik ya, coba. Nah, yang M-nya kita kasih efeknya sama kayak huruf H aja. Kita tarik ke spread spread M. Nah, kita tarik ke spread M. Oke. Nah, kayak gini teman-teman tuh. Di save ya. Oke. Kalau sudah di save nanti kalian klik checklist yang ini ya, yang tulis apa ada kotak buatlah kalian checklist. Kemudian di submit task for review. Nah, selesai deh. Sampai sini paham Azam dan Rafa? Paham. Paham. Nanti Belum kalau dikit-dikit. iya, YouTube-nya nanti link YouTube-nya ditonton. Nanti rekaman pembelajaran hari ini juga dicek lagi kalau masih bingung. Terus kalau ada pertanyaan nanti boleh japri WA ke Mister ya. Oke ya. Azam masih ada nggak nih? Oke, Azam ya. Silakan nanti kalian kerjakan latihan yang ini. Semoga kalian bisa paham, bisa mengerti latihan yang ini. Ada yang mau coba nggak? Mister kasih waktu 3 menit. Siapa yang mau coba kasih bikin kerjakan coding yang ini? Coba. Siapa share screen? Coba Rafa share screen 3 menit. Mister kasih waktu. Ayo coba. Coba. Nanti aja lah. Nanti saja. Oke, ya udah nggak apa-apa. Sudah lelah ya, sudah capek ya. Sepertinya tadi ngantuk. Tadinya ngantuk ya sepertinya ya. Oke, ya udah. Oke, kita sudah selesai ya belajarnya hari ini ya. Sebelum selesai kita berdoa dulu, kemudian nanti kita foto ya. Bentar. Oke, kita berdoa dulu, baca walasri ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Amin. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini belajarnya gimana? Semoga menyenangkan ya. Semoga teman-teman happy belajar hari ini dan banyak ilmu yang didapat. Tinggal dikuatkan di latihan-latihannya ya. Oke, kita foto ya. Foto karena ada bertiga pakai yang ini deh. Oke, Rafa di kanan. Tak aku hilang, Kak. Bikin nih. Azam di kiri. Azam. Azam, halo, kita foto ya. Oke, siap. Taruh. Azam nggak kelihatan ya. Oke, 1, 2, 3, siap. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup pelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa lagi hari Sabtu depan. Dadah, dadah, dadah.